di tahun 2021 nantinya kita masih dalam kondisi prihatin. Ya, jadi semua serba harus prihatin, semua harus legowo, semua harus ikhlas, dan tetap juga harus bersyukur semuanya. Jadi supaya tidak ada perpecahan, supaya semuanya damai, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, semuanya rukun, guyup semuanya. Itu kalau kata orang Jawa. Ya, tapi kalau ditanya tentang fenomena apa di tahun 2021, ya tetap dalam kondisi yang seperti tadi saya bilang, bahwa hal-hal yang memprihatinkan ada beberapa yang terjadi, yaitu bencana alam, banjir, gunung meletus, semua laut, ya, ombak tinggi dan lain sebagainya, itu masih mewarnai di tahun 2021. Kemudian banyak hal-hal yang di luar dugaan yang juga menurut saya sangat memprihatinkan, yaitu justru di tahun 2021 ini banyak fenomena merebak luar biasa, itu hal-hal mistis yang berhubungan dengan santet, dengan guna-guna, dengan hal-hal mistis seperti itu justru merajalela di tahun 2021. Ya, nah bagaimana cara kita membentengi supaya kita terhindar dari semuanya itu? Ya tentu saja amal ibadahnya ditingkatkan kepada Tuhan, supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Siapa yang menciptakan kita, siapa yang membuat kita, itu yang harus kita dekatkan diri kepada Tuhan. Jadi harus 1000 kali lipat lebih dekat kepada Tuhan. Jadi yang belum dekat, ayo mendekatkan diri lebih lagi kepada Yang Maha Kuasa. Yang sudah merasa dekat, ya lebih lagi dan lebih lagi. Jangan berhenti untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya itulah benteng satu-satunya supaya kita terbebas dari bencana-bencana, termasuk ilmu-ilmu hitam nantinya. Karena menurut penerawangan saya, ya, banyak sekali orang-orang yang kita kenal di luar sana. Ya, saya tidak menyebutkan profesinya apa. Ada artis, ada pejabat atau apapun itu, ya. Dari mereka itu banyak yang mengalami sakit tetapi non medis sakitnya. Dan itu fenomena itu merebak di tahun 2021. Betul, akan terjadi banyak sekali bencana. Jadi di tahun 2021 itu masih dalam kondisi yang kita harus prihatin. Kita harus legowo. Kita harus ikhlas, tetapi kita harus tetap bersyukur supaya keadaannya itu damai, supaya semua terkendali, supaya semua bisa terkontrol dengan baik. Kalau orang Jawa itu supaya guyup rukun semuanya. Ya. Jadi yang terjadi tetap masih memprihatinkan, yaitu bencana alam masih ada di mana-mana, yaitu gunung meletus, kemudian air laut yang tinggi, ya, tanah longsor dan sebagainya. Nah, justru dengan kondisi seperti itu, keimanan kita kan ditingkatkan supaya kita lebih bisa membantu banyak sesama di tahun 2021. Saling peduli, saling berbagi, justru itu di tahun 2021. Ya. Nah, di tahun 2021 juga yang saya lihat ini ada keanehan yang luar biasa, dan ini juga menurut saya juga memprihatinkan. Yaitu apa? Ternyata fenomena hal-hal mistis ini kok merebaknya itu dahsyat sekali di tahun 2021. Yaitu semakin banyak orang-orang yang kita kenal, saya tidak menyebutkan profesinya apa, yaitu pejabat, yaitu artis, yaitu apa, kok akan kena hal-hal penyakit yang berbau non medis. Seperti itu. Itu di tahun 2021. Akan semakin banyak, semakin merebak hal-hal yang di luar dugaan, di luar nalar manusia. Ya mungkin bagi mereka yang tidak percaya, hal itu tidak mungkin. Ya, nggak apa itu, nggak bisalah semua pasti penyakit pasti apa. Tapi yang saya lihat kok tidak seperti itu. Justru yang saya lihat itu hal-hal non medis dan banyak sekali. Nah, bagaimana cara kita membentengi semua itu supaya tidak terjadi dan kita tidak kena itu? Yaitu kita harus lebih mendekatkan diri 1000 kali lipat lebih mendekatkan diri kepada yang di atas. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang membuat kita?
menjadikan kita seperti ini, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kuncinya. Ibadahnya ditingkatkan, amal ibadahnya ditingkatkan. Hanya itu satu-satunya. Yang merasa sekarang ini sudah dekat dengan Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Yang belum, segeralah mendekatkan diri, segera bertobat, segera insaf, perbaiki ibadahnya, perbaiki amalnya. Itu jalan satu-satunya untuk membentengi supaya kita tidak terkena dari hal-hal yang di luar nalar itu tadi. Kalau corona itu masih tetap ada di 2021. Ya, jadi masih tetap selama vaksin belum ditemukan yang betul-betul paten dan bisa membasmi corona itu, maka corona itu di tahun 2021 akan tetap ada. Dan dampak dari corona itu adalah perekonomian yang betul-betul menurun. Nah, itu yang tadi saya sebut di awal, bahwa di tahun 2021 ini kita masih harus tetap prihatin, kita harus lebih tetap mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau masalah penyakit-penyakit non medis fenomenanya itu merebak di tahun 2021, yaitu karena iri dengki, karena dendam, karena emosi, karena ingin membalas dendam, karena sakit hati, karena banyak lagi persaingan-persaingan di dunia yang mereka geluti selama ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi mereka iri. Kan persaingannya luar biasa ini, ya. Jadi di kalangan artis, di kalangan pejabat, di kalangan mana, ini itu justru di tahun 2021 ini persaingannya itu luar biasa ketat sekali. Jadi jauh dari 2020, dari 2019 itu nggak ada apa-apanya dibandingkan tahun 2021. Akan lebih parah persaingannya di tahun 2021. Di tahun 2021 ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari bahwa alam pun ikut bergejolak dengan kejadian ini. Jadi lebih dahsyat dari tahun sebelumnya. Jadi alam ini akan lebih bergejolak. Lebih bergejolak. Entah itu gunung berapi, entah itu laut, itu semuanya ikut bergejolak. Di tahun 2021 ini untuk figur, ya. Ini yang tadinya hubungannya baik-baik saja seperti saudara, saling menguatkan, ini justru di tahun 2021 ini terpecah belah. Ya. Jadi banyak sekali yang tadinya akrab, tadinya saling mendukung, tadinya baik-baik saja, itu di tahun 2021 itu merenggang. Jadi persaudaraannya, hubungan persaudaraannya, hubungan pertemanannya itu merenggang. Bermacam-macam faktornya. Tapi pada intinya, siapa yang nantinya di tahun 2020 sebelumnya itu baik-baik saja hubungannya, saling mendukung, saling menguatkan, ini banyak perselisihan dan banyak konflik di tahun 2021. Banyak kasus baru lagi, termasuk prostitusi, termasuk perselingkuhan, termasuk settingan, termasuk gimmick. Ini saya tidak berbicara satu profesi ya. Jadi semua profesi nanti seperti itu nantinya. Jadi banyak konflik, banyak perdebatan, banyak pertikaian, banyak kasus di tahun 2021. Untuk dunia politik 2021 belum membaik. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa di tahun 2021 ini justru kita akan lebih banyak harus prihatin. Harus legowo, harus ikhlas, tetapi harus tetap bersyukur supaya perpecahan, pertikaian itu tidak terjadi melebar, meluas dan membabi buta. Maka dari itu kita harus meningkatkan spiritual kita, kesadaran spiritual kita ditingkatkan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan keimanan kita, amal ibadah kita juga harus ditingkatkan lebih 1000 kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu pesannya. Jadi bencana besar itu, kalau ada bencana itu kan pasti ada yang menderita sakit, ada yang menderita apa. Kalau masalah kematian itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, tapi kalau ditanyakan bahwa apakah banyak yang menderita sakit dan menderita di tahun 2021 karena bencana alam, itu iya. Itu iya. Jadi banyak yang menderita, banyak yang sengsara akibat bencana alam di tahun 2021. Ya itu tadi, di tahun 2021 itu masih dalam keprihatinan yang tadi saya bilang. Berarti karena apa melanjutkan dari 2020
Belum mereda, masih dalam posisi kita harus berprihatin dan lebih banyak untuk mendekatkan diri sama yang di atas. Persaingan non medis itu disebabkan karena penyakit non medis itu kan disebabkan karena persaingan yang semakin luar biasa ketatnya di tahun 2021. Jadi bentuk ketidakpuasan, bentuk iri dengki, bentuk dari dendam, ya. Itu makanya kenapa di tahun 2021 itu kenapa hal itu dahsyat, bahkan merebak luar biasa di tahun 2021. Karena persaingannya ketat, ya tahu sendirilah dampak dari semuanya ini kan lapangan kerja semua dari segi apapun itu kan juga kita prihatin. Nah itu kenapa timbul fenomena ini, banyak penyakit non medis ini, karena persaingan yang luar biasa ketat di situ. Jadi ada iri dengki, ada bentuk persaingan yang dia juga membutuhkan materi tetapi tidak diberi kesempatan. Nah dari situlah akhirnya timbul niatan untuk seperti itu. Positifnya lebih banyak orang yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Itu positifnya. Ya pasti kalau segala sesuatunya situ sudah berakhir, pasti juga nanti akan bangkit dan pasti akan menjadi jauh lebih baik dari yang sekarang dengan peradaban, tradisi dan kebiasaan yang baru. Yang nanti lama-lama kita ini sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Biasa hidup sehat, sudah biasa berwelas asih, biasa membagi, biasa berempati. Akhirnya kita nanti semua ada hikmahnya. Jadi apa yang terjadi selama ini itu adalah pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran bagi kita selaku manusia. Jadi itu sebetulnya intinya. Jadi kalau kita tidak diberi pelajaran seperti ini, kesadaran kita kurang peka nantinya. Nah dengan kita diberi musibah seperti ini, ya akhirnya kan keimanan kita, perilaku kita terhadap sesama, terhadap Tuhan kan juga berubah. Lebih baik, lebih dekat, lebih ditingkatkan, kesadaran spiritualnya juga lebih luar biasa, orang juga lebih introspeksi, lebih berempati. Nah sekarang lihat aja contohnya, antri di mana-mana, jaga jarak di mana-mana, yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan itu. Gitu. Saling membantu tetangga, misalnya ada tetangga yang kena kasus penyakit, kita saling membahu memberi, itu kan salah satu bentuk welas asih. Itulah salah satu bentuk peningkatan kesadaran kita yang mungkin selama ini belum pernah kita lakukan. Tetapi dengan adanya kejadian ini, itu membuat kita semakin, kesadaran spiritual kita semakin meningkat jauh dari situ. Nah itu lama-lama kita akan terbiasa dengan pola seperti itu. Nah itu luar biasa. Kalau itu ditingkatkan terus, kesadaran spiritual kita seperti terjaga seperti itu terus, sudah pasti negara kita ini akan aman, adem ayem tentrem, loh jinawi kalau kata orang Jawa, kan gitu. Jadi kesimpulannya adalah di tahun 2021 ini masih dalam bentuk keprihatinan. Ya, tapi walaupun kita dalam bentuk keprihatinan, kita harus tetap legowo, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap saling berwelas asih, dan kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dekat lagi untuk meningkatkan amal ibadah kita di tengah keprihatinan yang luar biasa ini.